Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindra Giandra Tamirino, NIM 21102014, Magister Pendidikan Matematika. Judul tesis saya, pengembangan lembar kerja peserta didik, materi barisan dan deret, dengan menggunakan pendekatan problem solving, berbantuan Wizardme, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self-confidence siswa SMA kelas 11. Penelitian ini mempunyai latar belakang masalah. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah berkembang semakin pesat, maka diperlukan sumber daya manusia yang berintelektual tinggi dan bergagasan kreatif. Salah satu meningkatkannya itu melalui pendidikan. Dalam aspek keterampilan lulusan, terdapat salah satu aspeknya itu yaitu kreatif. Ini menunjukkan pentingnya kemampuan berpikir kreatif, khususnya kemampuan berpikir kreatif matematis. Meskipun kemampuan berpikir kreatif matematis penting, namun kemampuan berpikir kreatif matematis saat ini masih rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Mika dan Sujana yang menyatakan kemampuan berpikir kreatif matematis masih rendah dengan nilai rata-rata 12,88 di bawah 50. Kemudian ada juga penelitian dari Lestari dan Janti yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya sebesar 42,24%. Kemudian juga didukung oleh hasil skor matematika PISA Indonesia, yaitu 379 dari skor rata-rata OECD 487. Selain faktor kognitif, faktor afektif juga penting dimiliki oleh siswa. Salah satunya adalah self-confidence siswa. Meskipun self-confidence siswa itu penting, namun pada kenyataannya self-confidence siswa masih rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Rohayati yang menyatakan bahwa kurang dari 50% siswa masih kurang percaya diri. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti membuat LKPD materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizardme sebagai solusi permasalahan. Tujuan penelitian untuk menelaah 1. Proses pengembangan lembar kerja peserta didik, materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizardme pada peserta didik SMA kelas 11. 2. Menelaah kelayakan lembar kerja peserta didik, materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizardme di SMA kelas 11. 3. Untuk menelaah efektivitas lembar kerja peserta didik, materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizardme dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self-confidence siswa SMA kelas 11. 4. Menelaah pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizardme lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. 5. Menelaah peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizardme lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Menelaah pencapaian self-confidence siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizardme lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. 7. Menelaah peningkatan self-confidence siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizardme lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Definisi operasional. 1. LKPD merupakan salah satu sarana pembelajaran dengan tujuan mengaktifkan siswa
yang digunakan guru untuk memudahkan proses pembelajaran. 2. Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru terhadap permasalahan matematika yang indikatornya terdiri dari kelancaran, fluency, keluasan flexibility, keaslian originality, dan elaboration. Self-confidence adalah sikap yakin akan kemampuan diri dan menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya dapat dimanfaatkan secara tepat. Yang indikatornya terdiri dari percaya kepada kemampuan sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif, dan berani mengemukakan pendapat. 4. Pendekatan problem solving merupakan pendekatan yang menggunakan masalah kehidupan sehari-hari dan situasi masalah yang disimulasi sebagai konteks dan alasan untuk belajar matematika. Pembelajaran dengan pendekatan problem solving dimulai dengan memahami masalah, kemudian peserta didik menyusun rencana dan melaksanakan rencana penyelesaian masalah, serta memeriksa kembali. 5. User.me yaitu lembar kerja peserta didik interaktif menggunakan layanan berbasis website yang penggunaannya menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Hipotesis. Hipotesis yang pertama, kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh LKPD materi barisan dan deret yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan user.me lebih baik daripada siswa yang memperoleh LKPD biasa. Hipotesis yang kedua, self-confidence siswa yang memperoleh LKPD materi barisan dan deret yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan user.me lebih baik daripada siswa yang memperoleh LKPD biasa. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan LKPD dengan berbantuan user.me. Model yang akan dikembangkan pada penelitian ini menggunakan model pengembangan yang disampaikan oleh Bob and Bell. Prosedur penelitian yang pertama, penelitian dan pengumpulan data yang terdiri dari studi pustaka, observasi, wawancara, dilanjutkan dengan perencanaan dan pengembangan LKPD, dilanjutkan dengan pengembangan awal LKPD, dilanjutkan dengan validasi LKPD awal, dilanjutkan dengan revisi LKPD awal, kemudian uji coba terbatas LKPD, kemudian revisi LKPD lanjutan, dilanjutkan uji coba luas LKPD, selanjutnya revisi LKPD akhir, kemudian uji coba produk, kemudian revisi LKPD yang telah disempurnakan, dan terakhir implementasi dan sosialisasi produk. Untuk subjek penelitian, uji terbatas terdiri dari 37 peserta didik siswa kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 1 Ngamprah. Untuk uji luas, 26 siswa dari kelas 12 MIPA 1 dan sebanyak 34 siswa dari kelas 12 MIPA 6 di SMA Negeri 1 Padalarang. Kemudian uji produk, sampelnya sebanyak 36 siswa kelas 11 MIPA 3 sebagai kelas eksperimen dan 36 siswa kelas 11 MIPA 5 sebagai kelas kontrol. Instrumen penelitian, yang pertama ada lembar wawancara studi pendahuluan, kemudian lembar validasi, angket kepraktisan terhadap pembelajaran, tes kemampuan berpikir kreatif matematis, dan non-tes angket self-confidence siswa. Untuk prosedur pengolahan data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan software IBM SPSS Statistik 23 dan Microsoft Excel. Hasil penelitian. Proses pengembangan LKPD, materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantu user.me. Desain cover yang pertama, LKPD yang pertama ini seperti ini. Desain cover memuat indikator pembelajaran, petunjuk pembelajaran, menggunakan pendekatan problem solving, kemudian identitas kelompok, terdapat nama kelompok, ketua kelompok, anggota kelompok, dan kelas. Kemudian dalam LKPD terdapat tahapan problem solving. Kemudian ada perbaikan berdasarkan hasil validasi ahli materi. Yang ini adalah sebelum revisi, yang ini adalah setelah revisi. Berdasarkan masukan ahli materi agar menemukan rumus dibuat dengan menggunakan tabel. Kemudian
Masukan ahli materi berikutnya adalah membuat cover LKPD pertama menjadi lebih menarik lagi. Kemudian masukan ahli materi selanjutnya menambahkan stimulus sebelum permasalahan. Ini adalah gambar sebelum revisi, dan ini adalah gambar setelah revisi ketika sudah diberikan stimulus. Kemudian perbaikan berdasarkan hasil validasi ahli ICT. Nah, masukan yang pertama adalah membuat jenis tag lebih menarik lagi. Kemudian, ini adalah menambahkan variasi cara menjawab soalnya. Yang asalnya menjawab di dalam kotak, siswa menjawab dalam kotak, kemudian siswa menjawab dengan cara menjodohkan. Yang asalnya menjawab dari kotak, masih dalam kotak, siswa menjawab dalam gambar. Kemudian ada revisi berdasarkan hasil uji coba terbatas. Yang asalnya siswa menjawab kotak, kemudian siswa dapat menjawab langsung pada gambar. Peneliti merubah bentuk pertanyaan open question pada LKPD 5 menjadi fill on an image. Kemudian kelayakan pengembangan LKPD materi, barisan, dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan lirik jernih. Ini adalah hasil validasi LKPD. Kemudian persentase penilaian didapat dari jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Dengan rata-rata persentase 85,15% dalam kategori sangat valid. Hasil validasi media. Aspek yang dinilai adalah kesesuaian LKPD dengan syarat didaktis atau kelayakan penyajian isi, kesesuaian LKPD dengan syarat konstruk, kesesuaian LKPD dengan syarat teknik atau grafisan, dan keinteraktifan LKPD. Persentase penilaian juga didapat dari jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100%. Dengan rata-rata persentase 89,79% dengan kategori sangat valid. Kepraktisan oleh siswa pada uji terbatas unsur yang dinilai kebermanfaatan, kemudahan, kebantuan, dan kemenarikan diperoleh rata-rata persentase 79,44% dengan kategori praktis. Kemudian setelah direvisi pada uji luas, tetap di sini unsur-unsur yang dinilai kebermanfaatan, kemudahan, kebantuan, kemenarikan diperoleh rata-rata persentase 83,26% dalam kategori sangat praktis. Efektivitas LKPD materi, barisan, dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan listening. Pada pretest sebanyak 36 siswa, kemudian proses juga sebanyak 36 siswa. Pada pretest nilai minimalnya adalah 0 dan post-test nilai minimalnya adalah 7. Pada pretest nilai maksimalnya 17, pada post-test nilai maksimalnya 51. Rata-rata pretest 5,03 dan post-test 34,50. Dengan persentase 9,14 pretest dan post-test persentasenya 62,73. Simpangan baku dari pretest adalah 4,29 dan simpangan baku post-test adalah 8,76. Nah, untuk keefektifan dilakukan uji statistik diferensial dengan uji normalitas. Diperoleh signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dan 0,02. Maka tidak berdistribusi normal. Dilanjutkan dengan uji Wilcoxon. Diperoleh asymptotic sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Artinya, terdapat perbedaan antara kemampuan berpikir kreatif matematis untuk pretest dan post-test. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa menggunakan LKPD, materi, barisan, dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan listening. Ini merupakan deskripsi data kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diolah menggunakan Microsoft Excel. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, sebanyak 36 peserta didik.
Kemudian rata-rata pretest kelas eksperimen adalah 5,03 dan rata-rata pretest kelas kontrol adalah 4,19. Ini tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian, persentase pretest kelas eksperimen adalah 9,14. Kemudian, ketika post-test, persentase post-test kelas eksperimen menjadi 62,73. Pada kelas kontrol, pretest, persentasenya 7,63. Kemudian pada kelas kontrol post-testnya, persentasenya menjadi 41,26. Peningkatan kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Ini menunjukkan peningkatan kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Kemudian untuk simpangan baku kelas eksperimen pada post-test adalah 8,76. Kemudian simpangan baku untuk kelas kontrol pada post-test adalah 6,84. Ini menunjukkan bahwa data pada kelas kontrol lebih menyebar. Kemudian rata-rata N-gen kelas eksperimen adalah 0,59. Sedangkan kelas kontrol rata-rata N-gennya 0,37. Ini menunjukkan rata-rata N-gen kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Kemudian dilakukan uji statistik inferensial. Yang pertama, analisis data pretest, kemudian analisis data post-test, dan analisis data N-gen. Analisis data pretest, yang pertama uji normalitas. Signifikansi kelas eksperimen yaitu 0,000 dan kelas kontrol yaitu 0,01. Berarti kurang dari 0,05, yang artinya tidak berdistribusi normal. Dilanjutkan dengan uji statistik dan parametrik Mann-Whitney. Uji signifikansi perbedaan data pretest diperoleh signifikansi total sama dengan 0,783. Artinya tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pada kemampuan berpikir kreatif otomatis siswa antara yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan reasoning dengan yang menggunakan pendekatan saintifik. Analisis data post-test. 1. Uji normalitas. Signifikansi untuk kelas eksperimen kurang dari 0,05, yaitu 0,002, dan kelas kontrol lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,164. Berarti tidak berdistribusi normal, karena salah satu kelas kurang dari 0,05. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji statistik dan parametrik Mann-Whitney. Pada uji signifikansi perbedaan data post-test, diperoleh signifikansi total sama dengan 0,000, sehingga signifikansi one tail sama dengan 0,00 dibagi 2, sama dengan 0,000. Berarti pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan reasoning lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Analisis data N-gen berdasarkan hasil uji statistik inferensial. Data pada tabel hasil perhitungan gain skor kemampuan berpikir kreatif matematis menunjukkan nilai N-gen pas eksperimen sebesar 0,5881. Berdasarkan tabel N-gen skor, nilai N-gen yang diperoleh tersebut termasuk pada kriteria sedang. Sedangkan nilai N-gen kelas kontrol
pada tabel hasil perhitungan Gain skor kemampuan berpikir kreatif matematis sebesar 0,3642. Berdasarkan tabel kriteria Gain skor, nilai Gain yang diperoleh termasuk pada kriteria sedang. Analisis data Gain yang dilanjutkan, yang pertama uji normalitas. Diperoleh signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,08 untuk kelas eksperimen dan 0,075 untuk kelas kontrol. Artinya, kedua kelas berdistribusi normal. Dilanjutkan dengan uji tes statistik. Uji homogenitas. Signifikansi lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,123, artinya kedua kelas homogen. Lanjutkan dengan uji T. Uji signifikansi perbedaan data Gain. Signifikansi detail sama dengan 0,00, sehingga signifikansi one tenth sama dengan 0,00 dibagi 2 sama dengan 0,00. Artinya, peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan visualnya lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Self-confidence siswa menggunakan pendekatan problem solving berbantuan visualnya. Berikut adalah deskripsi statistik self-confidence siswa yang diperoleh menggunakan Microsoft Excel. Untuk kelas eksperimen, berjumlah 36 peserta didik. Untuk kelas kontrol berjumlah 36 peserta didik. Non-tes anual rata-ratanya 66,28. Kelas eksperimen memiliki rata-rata non-tes awal 66,28. Kelas kontrol memiliki rata-rata non-tes awal 66,06. Rata-rata tersebut tidak jauh berbeda, artinya tidak terdapat perbedaan kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian persentase kelas eksperimen 59,18 untuk non-tes awal dan non-tes akhir menjadi 75,99%. Kelas kontrol persentase non-tes awalnya 58,98 dan di non-tes akhir menjadi 66,07. Di sini terlihat peningkatan kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Kemudian simpangan baku non-tes akhir kelas eksperimen 8,58 dan simpangan baku kelas kontrol di non-tes akhir 8,49. Rata-rata Gain kelas eksperimen adalah 0,40. Kemudian rata-rata Gain kelas kontrol adalah 0,17. Berarti peningkatan kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Kemudian sistem pendekatan tabel solving berbantuan visual yang pertama dilakukan analisis data non-tes awal, kemudian dilakukan analisis data non-tes akhir, dilakukan juga analisis data Gain. Yang pertama dilakukan uji normalitas signifikansi untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,144 untuk kelas eksperimen dan 0,087 untuk kelas kontrol. Yang kedua, kelas berdistribusi normal. Lanjutkan dengan uji statistik. Uji homogenitas. Signifikansi lebih besar sama dengan 0,05, yaitu 0,704. Artinya kedua kelompok homogen. Lanjutkan dengan uji T. Uji signifikansi perbedaan rata-rata. Diperoleh signifikansi detail yaitu 0,888. Artinya tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pada self-confidence siswa antara yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan user learning dengan yang menggunakan pendekatan saintifik. Analisis data non-tes akhir. Yang pertama, uji normalitas. Signifikansi untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol
lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,200. Berarti kedua kelas berdistribusi normal. Dilanjutkan dengan uji tes relevan statistik, uji homogenitas, signifikansi lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,829. Artinya kedua kelompok homogen. Lanjutkan dengan uji T, uji signifikansi perbedaan rata-rata, diperoleh signifikansi total sama dengan 0,000, sehingga signifikansi wantel sama dengan 0,000 dibagi 2 sama dengan 0,000. Berarti pencapaian self-confidence siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizermi lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian, analisis data ini. Pada uji saintifik instruksial diperoleh rata-rata gain score self-confidence siswa. Data pada tabel hasil perhitungan gain score self-confidence siswa, skor kemampuan berpikir matematis menunjukkan nilai gain kelas eksperimen sebesar 0,3972. Gain DP tersebut termasuk pada kriteria sedang. Nilai gain kelas kontrol pada tabel hasil perhitungan gain score self-confidence siswa menunjukkan 0,1706. Nilai gain yang diperoleh tersebut termasuk pada kriteria rendah. List set gain yang pertama dilakukan uji normalitas signifikansi untuk kelas eksperimen lebih dari sama dengan 0,05, yaitu 0,200, dan kelas kontrol kurang dari 0,05, yaitu 0,00. Karena salah satu kelas kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Lanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Pada uji signifikansi perbedaan data, hasil sig detail yaitu 0,00 kurang dari 0,05. Artinya, peningkatan self-confidence siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizermi lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Kesimpulan. 1. Proses pengembangan LKPD materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizermi terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah penelitian dari Brooke and Nickel. 2. LKPD dikatakan layak digunakan karena berada di kategori sangat valid. 3. LKPD efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 4. Pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizermi lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. 5. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizermi lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas sub-eksperimen dan kelas kontrol dalam kategori sedang. 6. Pencapaian self-confidence siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizermi lebih baik daripada yang menggunakan saintifik. 7. Peningkatan self-confidence siswa yang menggunakan pendekatan problem solving berbantuan Wizermi lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik. Peningkatan self-confidence siswa kelas eksperimen dalam kategori sedang dan peningkatan self-confidence siswa kelas kontrol dalam kategori rendah. Saran, langkah-langkah penelitian dari Brooke and Nickel hendaknya sebagai salah satu alternatif model pengembangan, terutama untuk mengembangkan LKPD. 2. LKPD yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria sangat layak. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mendesain LKPD yang lebih menarik lagi, agar peserta didik menjadi lebih semangat lagi dalam belajar matematika. 3. Pengembangan LKPD berbantuan Wizermi ini memang sudah efektif dari segi kegiatan dan soal yang diberikan kepada peserta didik. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya perlu menyiapkan permasalahan yang langsung dapat dipahami siswa. Permasalahan yang dibuat hendaknya lebih variatif sehingga merangsang siswa untuk mengeksplorasi permasalahan tersebut dan mampu mencapai hasil yang diharapkan secara optimal.
Berdasarkan simpulan nomor 4 dan 6 pembelajaran matematika dan menggunakan pendekatan problem solving hendaknya sebagai salah satu alternatif pendekatan pembelajaran matematis, terutama untuk pencapaian kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi, khususnya kemampuan berpikir matematis siswa dan soft skill, khususnya self-confidence, dengan mengelaborasikan materi matematika lebih mendalam disesuaikan kehidupan pengalaman yang dipahami oleh siswa. Kemudian, berdasarkan simpulan nomor 5 dan 7, pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan problem solving diharapkan sebagai salah satu alternatif pendekatan pembelajaran matematis yang dapat diterapkan di sekolah supaya siswa terbiasa dengan pembelajaran sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi matematis, khususnya berpikir kreatif matematis, dan soft skills, khususnya self-confidence. Sehingga pada penelitian selanjutnya peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi matematis dapat lebih baik dari penelitian selanjutnya. Itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.